Tuhan, saat ini kami datang kepada Tuhan. Kami mau serahkan hati pikiran kami, supaya setiap firman Tuhan yang kami dengar, sungguh tertanam dalam hati kami. Allah Roh Kudus, kiranya Engkau yang menolong, menggelisahkan hati kami, sehingga kebenaran firman Tuhan ini berbicara sungguh-sungguh melalui hamba-Mu, dan bagi setiap pemuda-pemudi di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan. Amin. Shalom. Aduh. Teman-teman, hari ini saya boleh tahu enggak ya, siapa yang bawa Alkitab fisik? Enggak ada ya? Berarti semua baca Alkitabnya pakai handphone ya? Coba ya, kita hari ini mau belajar komitmen sama Tuhan. Waktu kita baca Alkitab kita pakai handphone, boleh enggak handphonenya di silent atau di mute? Ya, nanti tengah-tengah dengar firman Tuhan ada Shopee, gitu kan enggak lucu ya? Coba kita belajar konsentrasi, belajar komitmen waktu dengar firman Tuhan. Hari ini saya bersyukur bisa ada di tengah-tengah ulang tahun function. Biasanya saya ngerayain ulang tahun sekolah minggu di bawah. Hari ini ngerayain ulang tahun function, itu satu anugerah dari Tuhan. Kita mau sama-sama belajar satu tema hari ini, examine yourself. Ya, kita buka 2 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 10. 2 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 10. Ya, LAI memberikan judul perikop ini nasihat-nasihat terakhir. Sebelum kita baca bagian firman Tuhan ini sudah on belum ya? Atau arahnya salah? Maklum ya, baru pertama kali khotbah di function ya, nggak apa-apa ya. Nggak bisa next? Nggak ada tombol on off-nya? Next. Gak apa-apa. Tetap gak bisa dipencet. Ditolong aja ya dari ini. Nah, biasanya waktu saya ngajar anak saya sendiri khususnya Raisa ya. Namanya juga anak-anak kan seringkali melakukan kesalahan ya. Nah, biasanya waktu melakukan kesalahan kan dinasehati. Jangan dilakukan, jangan seperti itu. Nah, tapi ya namanya anak-anak ya, waktu dikasih tahu dia yang salah, tapi dia yang teriaknya lebih kenceng ya. Sing salah malah sing banter bengok-bengok ya. Biasa juga kita kalau misalnya ada di jalan raya, ada yang nyundul gitu ya. Misalnya mobil sama sepeda motor. Padahal yang nyundul sepeda motor ya. Tapi karena dia sepeda motor, ya yang salah yang benar malah yang salah ya, mobilnya yang harus ganti tanggung jawab ya. Jadi satu kesalahan waktu ditegur, yang salah ini malah lebih galak daripada yang negur. Kalau nanti kita lihat di bagian perikop ini, kita akan mendapati satu respon yang sama yang dilakukan oleh jemaat Korintus. Kalau minggu-minggu yang lalu ya, teman-teman sudah belajar dari kitab 1 sampai 2 Korintus ini bagaimana Paulus itu bergumul dengan jemaat Korintus yang ya bisa dikatakan juga tegar tengkuk. Ketika mereka melakukan kesalahan, ketika mereka ditegur, mereka bahkan meragukan kerasulan dari Paulus. Mereka meragukan, menyangsikan bahwa Paulus itu adalah sungguh-sungguh orang yang diutus Allah untuk menyampaikan Injil, kebenaran, kabar baik bagi mereka. Nah, hari ini kita mau lihat dari 3 poin yang ada di perikop ini. Tegur, uji, doa. Di bagian tegur, kita lihat ya ayat 1 sampai 4 ya. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Mari kita sama-sama simak. Saya pakai Alkitab TB2. Jadi kalau teman-teman merasa ada beberapa kata yang beda, berarti teman-teman masih pakai TB yang lama ya. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi, suatu perkara sah. Kepada mereka
yang di masa lampau berbuat dosa, dan kepada kamu dan kepada semua yang lain telah kukatakan terlebih dahulu dan aku akan mengatakannya sekali lagi. Sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya, bahwa aku tidak akan bersikap lunak terhadap mereka pada waktu aku datang lagi. Sebab kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berbicara dengan perantaraanku dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Sebab sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Teman-teman, kalau teman-teman lihat di bagian 2 Korintus pasal 12, ya, ayat 20, di sana dikatakan ketakutan dan kekhawatiran Paulus, ya. Di sana dituliskan aku, yaitu Paulus, khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, fitnah, pergunjingan, keangkuhan, dan kerusuhan. Makanya waktu kita baca di bagian ayat 1-4 ini nuansanya nuansa keras gitu ya. Karena jemaat Korintus ini jemaat yang tidak mudah. Satu jemaat di kota besar, banyak orang kaya, banyak orang yang berkuasa, banyak orang yang merasa dirinya benar, dan banyak orang yang sudah diarahkan ke jalan yang salah oleh pengajar-pengajar, guru-guru palsu yang mengklaim diri mereka rasul. Jadi mereka mengklaim diri sendiri sebagai rasul, padahal mereka tidak pernah bertemu Tuhan Yesus, mereka tidak pernah dengar pengajarannya Tuhan Yesus, mereka tidak pernah diutus oleh Tuhan Yesus. Sedangkan Paulus, orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus, orang yang diutus untuk memberitakan Injil ke luar Yerusalem. Tapi mereka malah meragukan Paulus. Dan ternyata mereka ini tidak hanya sulit karena mereka ini salah arah, tapi juga karena mereka melakukan dosa-dosa yang tidak bermoral. Kalau kita lihat di pasal 12 ayat 22 dikatakan, aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di hadapan kamu dan aku akan bersedih atas banyak orang di masa lampau, ini maksudnya waktu kedatangannya yang pertama dan kedua ya, berbuat dosa dan belum lagi bertobat. Jadi mereka berbuat dosa, sudah ditegur, belum bertobat dari kecemaran, percabulan, dan hal-hal tidak senonoh yang mereka lakukan. Jadi mereka mengklaim orang Kristen tapi masih gaya hidupnya bebas. Mereka mengklaim orang Kristen tapi menikahi mama tiri yang muda, gitu ya. Perkawinan yang incest. Sudah dikatakan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu dosa, tapi mereka tidak mau bertobat. Makanya Paulus di sini memberikan teguran yang keras. Aku tidak akan menyayangkan katanya. Sama seperti kalau kita lihat di ayat yang pertama ya. Dikatakan dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi. Ya, kalau kita lihat itu mereverse ke perjanjian lama. Perjanjian lama katakan apa? Di kitab Ulangan 19 ayat 15. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Ulangan 19 ayat 15 katakan demikian. Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Hanya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, suatu perkara dianggap sah. Nah ini perkaranya perkara apa sih? Kita lihat ya, Ulangan 19 ayat 15 ini mereverse juga ke
Bilangan pasal 35 ayat 30. Setiap orang yang telah membunuh seorang haruslah dibunuh sebagai pembunuh menurut keterangan saksi-saksi. Satu orang saksi saja tidak cukup untuk memberi keterangan terhadap seseorang dalam perkara hukuman mati. Jadi tidak menyayangkan di sini kalau mau mereverse ke perjanjian lama, harusnya orang-orang yang tidak mau bertobat, sudah ditegur, tidak mau bertobat, harusnya dihukum mati. Apalagi kalau ini perkara pembunuhan. Dan dengan 2 atau 3 orang saksi. Nah, sedangkan jemaat di Korintus ini, mereka itu sudah ditegur dan tidak hanya 2 atau 3 orang saksi. Jemaat yang lain tuh loh sudah tahu kelakuannya itu seperti apa. Tapi namanya hati manusia yang degil, kalau tidak mau bertobat. Apakah perlu tangan Tuhan langsung yang menghukum mereka? Jadi makanya Paulus katakan dengan keras, aku tidak akan menyayangkan kamu. Setelah teguran ini kita lihat di bagian ayat 5-6. Paulus katakan ujilah dirimu. Jadi ketika mereka itu berdosa, sudah ditegur, orang-orang sudah tahu kesalahannya. Tapi mereka masih merasa hidupku oke kok. Aku gak apa-apa seperti ini, aku loh mengasihi Tuhan, aku loh beribadah kepada Tuhan, aku loh melayani Tuhan. Padahal hidup mereka tidak mencerminkan apa yang mereka lakukan, yang mereka anggap itu sebagai hal rohani. Jadi hanya nampaknya aja mereka oke gitu, tapi sebenarnya hati mereka tuh jauh dari Tuhan karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Makanya Paulus katakan ujilah dirimu. Paulus mendorong untuk introspeksi diri setiap jemaat ini. Nah tapi teman-teman, ternyata yang menariknya ya, bagian pasal 13 ini, jemaat yang ditegur oleh Paulus itu rupanya adalah segelintir orang atau hanya kalangan minoritas jemaat yang tidak mau mendengarkan Paulus. Jadi sebenarnya dari antara begitu banyak jemaat Korintus, waktu Paulus itu menasihati mereka, menegur mereka, banyak di antara mereka tuh yang insyaf. Tapi beberapa segelintir minoritas orang-orang yang tidak mau bertobat, disinilah Paulus memberikan teguran yang keras. Jadi buat kita saat ini yang dalam pergumulan kita, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita bersaat teduh, ketika kita membaca Alkitab, kita mau insyaf atas dosa-dosa kita. Bersyukurlah ada anugerah Tuhan yang masih menuntun kalian untuk mengerti apa kehendak Tuhan. Tapi bagi kalian, segelintir minoritas orang-orang yang tidak mau bertobat, yang hatinya degil, dengar firman Tuhan ini. Satu kali kelak, waktunya habis, Tuhan tidak akan menyayangkan kamu. Uji dirimu, ada Kristus tidak di dalam hatimu. Supaya mereka juga belajar berhenti untuk menguji kerasulan Paulus. Mereka ngutik-ngutik Paulus, kamu penampilanmu kayak gitu, fisikmu kayak gitu, kamu ngaku-ngaku jadi rasul, kamu lo enggak pernah dapat visi dari Tuhan, kamu enggak pernah cerita, kamu dapat penglihatan, kamu cuma ngomong tok, mana hidupmu biasa-biasa aja, enggak ada yang luar biasa dalam hidupmu. Mereka mempergunjingkan Paulus. Sekarang Paulus minta mereka untuk uji diri mereka sendiri. Saya waktu baca bagian ini saya jadi teringat ya dari Mazmur pasal 139 ayat 24 sampai 25. Ya, ada satu nuansa di situ ya. Di sana dikatakan seperti ini, kata pemazmur ya, selidikilah aku ya Allah dan selamilah hatiku. Kalau yang TB1 teman-teman boleh cek, kalau yang di TB1 dikatakan kenalah hatiku. Tapi kalau di TB2 dikatakan selamilah hatiku. Selamilah itu jadi satu kedalaman ya, more deep gitu ya. Lihat lebih dalam lagi Tuhan. Jadi gak sekedar kenal,
tapi tahu sampai dalam, tahu sampai seluk-beluk hatiku ini loh Tuhan. Selami, ujilah aku dan ketahuilah pikiran-pikiranku. Enggak ada satupun di antara kita yang bisa baca pikiran satu sama lainnya. Tapi di dalam Tuhan, di hadapan Tuhan, pikiran kita semuanya terbuka. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Nah kalau itu kita seperti berdoa kepada Tuhan untuk melihat dan menguji diri kita. Tapi ternyata yang dimaksud Paulus di sini nuansanya lain, ya. Nuansanya adalah nuansa melihat diri sendiri. Diri sendiri. Karena di situ dikatakan ujilah, kalau teman-teman lihat di ayat 5 ya. Di ayat 5 dikatakan ujilah dan selidikilah. Coba teman-teman lihat di TB1, apakah sama? Yang sama boleh bilang sama? Ada kata ujilah dan selidikilah di sana? Halo, saya nggak lagi sendirian kan di aula ini ya. Apakah sama? Sama ya. Nah tapi ternyata ini punya kata, jadi ujilah dan ketahuilah ini satu kata yang nuansanya sama, tapi ternyata beda. Gimana sih maksudnya sama ternyata tapi beda ya? Saya ada tulis di sini ya. Jadi ujilah itu dari bahasa Yunani itu peiraso, yang berarti itu diuji atau mengalami ujian. Kayak teman-teman sekolah, teman-teman kuliah, pasti kan ada sumatif ya, ada ujian akhir. Kalian diuji, apakah kalian tuh memahami apa yang kalian pelajari, itu kalian diuji, peiraso, ujilah. Jadi apa yang kalian pahami itu kalian bisa transferkan ke ujian kalian, terus dapat nilai. Ya. Tapi kalau selidikilah, ya itu dalam bahasa Yunani dokimaso yang berarti terbukti melalui ujian. Nah terbukti melalui ujian itu misalnya kayak gini, teman-teman di sini ada yang pakai kendaraan listrik, mobil atau sepeda motor listrik, ada yang pakai? Ya oke, nggak ada ya. Waktu kita, ini kan sekarang lagi mau beralih ya dari combustion ke kendaraan listrik ya. Waktu kalian mau beli kendaraan listrik pasti kan kalian coba dulu kan. Kalian ngerasain, oh iya tarikannya, gasnya ya enak apa enggak, remnya. Terus tanya-tanya ini baterainya berapa, ngecasnya berapa lama, kalau sekali ngecas berapa rupiah, seperti itu kan. Nah itu kalian menguji kendaraan itu dan kemudian membuktikan kendaraan ini apakah dia sesuai dengan spek yang kita harapkan. Nah jadi ketika Paulus bilang ujilah dan selidikilah, jadi uji lalu selidiki. Nuansanya lebih dalam. Pertama kamu diminta untuk uji dulu. Ketika kamu lolos, oh oke nih, aku sudah menguji diriku. Lalu selidikilah. Jadi selidikilah atau dokimaso di sini itu nuansanya lebih dalam. Makanya sebenarnya artinya mirip ya, ada kesamaan, tapi dokimaso ini lebih dalam. Kita lihat ayat 3. Itu kan ada kata bukti, di situ pakai kata dokimi. Di ayat 7 ada frasa tahan uji. Nah di situ pakai bahasa Yunani dokimos. Jadi ini untuk menjelaskan bahwa apa yang dimaksud Paulus itu kita nggak hanya sekedar menguji diri kita, oh oke di checklist ya, aku memahami doktrin-doktrin. Di checklist aku sudah melakukan kesalehan-kesalehan, beribadah, LD, saat teduh, berdoa, melakukan pelayanan di checklist. Oh itu diuji. Secara pemahaman aku sebagai orang Kristen aku melakukan sesuai dengan apa yang aku pahami, apa yang diajarkan di gereja, apa yang diberitahukan oleh hamba Tuhan aku lakukan.
Tapi sekarang setelah kamu menguji itu, dokimase, ya. Aduh, bukan bahasaku nih. Oh iya, benar dokimase. Dokimase, jadi selidikilah. Ketika aku melakukan, aku beribadah, aku melayani, aku baca firman, apa sih motivasinya? Di sini dikatakan, adakah Kristus dalammu? Di hidupmu itu ada Kristusnya enggak? Jangan-jangan kamu lakukan itu ya cuma mengalir gitu aja ya. Pelayanan tiap bulan dijadwal, ya sudah mengalir aku melakukan. Tapi enggak ada kerinduan akan Kristus dimuliakan melalui apa yang kamu lakukan. Baca Alkitab sih, renungan sih, aku share di sosial media apa yang aku dapatkan. Tapi apakah apa yang kamu dapatkan itu kamu hidupi? Selidiki lebih dalam. Apakah firman Tuhan itu berhenti sampai di pikiran dan pengetahuan saja? Atau di mulut bibir kita aja? Atau di perbuatan-perbuatan yang hanya dalam tanda kutip kesalehan yang dilihat oleh manusia. Tapi dalam hati kita yang terdalam, enggak ada Kristus. Teman-teman bayangkan ya, saya aja ngomong seperti ini nuansanya kayak ngapain penginjilnya marah-marah. Tapi kalau surat 2 Korintus dan di pasal 13 ini dibaca oleh jemaat pada waktu itu, nuansanya sekeras itu. Sekeras itu. Kalau mereka mempertanyakan Paulus, sekarang Paulus juga mempertanyakan mereka. Kamu sendiri sebagai jemaat Tuhan, adakah Kristus dalam hatimu? Saya ambil contoh, cuma sorry saya belum bilang Ko Ivan sebelumnya ya. Anggaplah Ko Ivan, dia pembina di Fungsian. Wah mungkin ada segelintir dari kita enggak suka. Duh Ko Ivan rek, sing khotbah misalnya ya. Apalagi yang dikhotbahkan bagian yang enggak enak gitu ya. Wah, iki tenanan gak sih orang iki dipanggil jadi hamba Tuhan. Tenanan gak sih orang iki belajar Alkitab, belajar di sekolah Alkitab. Nuansanya seperti itu teman-teman. Tapi ingat ya, ketika Paulus bilang ujilah dirimu itu untuk jemaat mengintrospeksi diri mereka. Ada enggak Kristus dalam hidup mereka, dalam diri mereka. Supaya mereka mengingat bahwa ketika Paulus, ketika penginjil Ivan ditempatkan Tuhan. Paulus di Korintus membangun jemaat itu, penginjil Ivan di Fungsian menjadi pembina. Itu adalah dari Kristus. Kristus yang memanggil, Kristus yang menuntun, Kristus yang memberkati, sehingga setiap hamba Tuhan ada di ladang, di masing-masing tempat di mana mereka melayani. Jadi kalau ada Kristus dalam hidupmu, maka siapapun hamba Tuhan yang membimbing engkau dalam kelemahan, kelebihannya, itu adalah kuasa Kristus yang menaungi dia, yang menguatkan di dalam kelemahannya. Uji diri kita. Lalu selanjutnya ya, kita lihat ke bagian doa. Ayat 7 sampai 10. Mari kita buka lagi Alkitab kita ayat 7 sampai 10. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu boleh berbuat yang baik. Sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Nah, di sini Paulus sendiri juga menyadari bahwa dirinya itu manusia biasa. Siapapun hamba Tuhan itu juga manusia biasa. Bukan berarti kami hamba Tuhan gak bisa jatuh dalam dosa. Ya.
Sebab kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran, yang kami perbuat ialah untuk kebenaran. Nah, di sini ada satu komitmen, ya sekalipun kami lemah, tapi kami berjuang untuk kebenaran. Paulus berjuang untuk kebenaran. Sebab kami bersuka cita apabila kami lemah dan kamu kuat. Inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Sekarang Paulus berdoa bagi jemaat Korintus. Paulus tahu sekalipun kamu tuh dikasih tahu susah, enggak mau bertobat. Oke, sekarang tak kasih kamu kesempatan, ujilah dirimu sebelum dia datang kali ketiga ke Korintus. Jadi supaya nanti waktu Paulus datang, relasinya itu sudah baik. Makanya Paulus kemudian berdoa bagi mereka. Ya. Ini yang dikatakan oleh Paulus, kalau saya boleh bandingkan ya. Kita lihat di ayat yang ke-7 ya. Di sana dikatakan kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat. Itu di TP2. Kalau di ESV di sana berbuat jahat itu diterjemahkan not do wrong. Ya, jadi berbuat jahatnya ini satu kalau dipakai ke nuansa ya, maksudnya menzalimi ya, menzolimi Paulus ya, tidak melakukan satu perbuatan yang jahat kepada sesama atau melakukan satu perbuatan jahat yang membawa mereka tuh ke arah yang salah gitu ya. Lalu kemudian di sini juga dikatakan di ayat yang ke-9 ya. Inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Kalau LAI katakan sempurna, tapi kalau di ESV di sana your restoration. Jadi bukan perfection, bukan perfect ya, tapi restoration. Nah, kemarin saya ngobrol-ngobrol sama suami, dia kan sedikit banyak menguasai tentang komputer ya. Kalau dalam komputer itu restoration itu berarti misalnya kalian beli komputer, ya atau komputernya function nih, kan kayaknya dibeliin baru ya tahun lalu atau ya kayaknya baru ya, kalau saya nggak salah ingat ya, baru. Terus kemudian dimasukin nih aplikasi gitu ya, lalu ada satu masa tiba-tiba error, hang ya, entah karena kebanyakan dimasukin aplikasi atau ada aplikasi yang crash atau sudah waktunya ganti memang gitu ya. Terus kemudian error. Terus di restoration. Nah, di restoration ini berarti dikembalikan, dipulihkan ke kondisi yang semula. Gitu ya. Kalau dalam konteks kita sebagai orang percaya, kita yang tadinya berdosa dipulihkan Kristus, kita jadi orang percaya. Kita yang tadinya merah seperti kirmisi jadi putih seperti bulu domba. Nah, putih seperti bulu domba ini kondisi restoration kita. Tapi kan di dalam perjalanan namanya juga bulu domba yang dipakai misalnya jadi mantel, jadi jaket, atau jadi penghangat tubuh ya, jadi shawl. Ya ditaruh, kena apalah, ditaruh di mana, atau kecipratan minuman lah, atau kehujanan, kena air kotor. Jadi kotor dicuci. Nah waktu dicuci, jaket itu atau shawl itu seperti di restoration, ya dikembalikan ke kondisinya yang semula, bersih lagi, putih lagi. Jadi Paulus berdoa supaya ketika kamu berdosa, kamu ditegur, kamu menguji diri, oh ya aku ini benar-benar sudah bertobat kepada Tuhan, ada Kristus dalam hidupku, aku mau dipulihkan lagi, maka saat itulah ada restoration. Yang menarik kalau kita baca di terjemahan, kalau nggak salah ya, terjemahan sederhana Indonesia, TSI ya, tapi enggak tahu saya benar apa enggak terjemahan sederhana
terjemahan sederhana atau terjemahan sehari-hari Indonesia. Semoga saya nggak salah ya, terjemahan sederhana Indonesia itu dikatakan supaya kamu menjadi dewasa. Ya, jadi ketika kamu melakukan kesalahan, jatuh bangun dalam pergumulan dosamu, nggak apa-apa, oke. Ini mungkin ujian ya, kamu jatuh, tapi kalau kamu mau bertobat, minta ampun kepada Tuhan, nggak apa-apa. Asal kamu nggak mengeraskan hatimu. Ya. Dan melalui itu semua kamu menjadi lebih dewasa. Teman-teman, coba kita lihat take home message yang saya mau kasih melalui setiap kata-kata yang saya rangkai tadi ya. Kita mau melihat dari bagian firman Tuhan ini bahwa menguji dan menyelidiki diri bukan untuk meruntuhkan iman. Ketika kamu diuji, ketika kamu sudah menyelidiki ternyata kamu benar-benar orang berdosa dan kemudian kamu down, kamu merasa selama ini ternyata percuma, ternyata selama ini sia-sia, ternyata aku orang Kristen yang gak berguna, ternyata aku orang Kristen yang berdosa. No, tujuannya bukan itu. Tetapi untuk membuktikan bahwa Kristus itu ada di dalamku. Coba teman-teman baca kalimat ini, lalu bagianku yang terakhir, isi nama teman-teman sendiri. Menguji dan menyelidiki diri bukan untuk meruntuhkan iman, tetapi untuk membuktikan bahwa Kristus ada dalam Tiwi. Jadi saat ini ketika teman-teman Allah Roh Kudus gerakkan, Allah Roh Kudus gelisahkan, ada hal-hal di dalam benak teman-teman yang teman-teman tahu harus datang kepada Tuhan minta ampun. Perasaan itu bukan untuk meruntuhkan teman-teman. Tapi itu menjadi bukti bahwa ada Roh Kudus di dalam hidup kita, di dalam hati kita yang berbicara mungkin lebih keras dari apa yang saya katakan. Kalau teman-teman gelisah, itu berarti ada anugerah Tuhan. Tapi kalau teman-teman gelisah tapi mengeraskan hati, ingat, satu waktu kelak Tuhan tidak akan menyayangkan engkau. Hari ini ulang tahun Fengxian. Kita percaya bukan satu hal yang kebetulan kalau Fengxian sampai di hari ini. Di umur yang ke-67. Saya rindu teman-teman boleh mendengar satu kesaksian dari seorang pendeta. Teman-teman enggak usah lihat dia sebagai hamba Tuhan ya. Lihat dia sebagai orang percaya. Karena hamba Tuhan, pendeta, siapapun yang hebat, mereka tetap manusia. Mereka pernah berbuat dosa. Tapi yang kita mau lihat adalah bagaimana ketika mereka berbuat dosa, mereka dipulihkan, direstorasi sama Tuhan. Lalu kemudian mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya berangkat dari Bengkok waktu umur 16. Sampai di sini saya kerja tambah bayaran. Lewat 5 tahun saya tambah buka toko. Tahun 35 saya main judi. Uang habis, saya sakit, sudah mau mati. Lalu kawan saya bawa saya ke gereja. Dan di gereja saya minta supaya doakan supaya tabur sembuh. Pendeta itu bilang, apa saudara tahu kalau saudara orang berdosa? Saya nangis, sebab hati saya terkuris. Saya ingat perbuatan saya yang salah itu sampai hampir mati. Terus dia doakan buat saya, ada 400 orang lebih. Semua berdiri doakan buat saya. Banyak yang ikut saya menangis. Atau saya keluar dari gereja, saya bisa jalan sendiri. Dari itu mulai saya menjadi orang Kristen yang sungguh. Mulai menginjil di
Ore Sumarjo, semua orang miskin tinggal sebagai tenda-tenda plastik. Saya pikir saya orang dagang, kenalan orang banyak. Saya pergi toko-toko, semua bilang kami tidak ada waktu buat hangar itu. Waktu ditolak hati yang susah, tapi di rumah plastik diterima hati saya senang. Ke Gresik jalan kaki, pulang pergi, sore berangkat dari rumah sampai Gresik malam jam 1. Kembali dari Gresik malam jam 1 sampai pagi jam 6. Naik sepeda ke Mojokerto. Tak pernah merasa capek. Di Matius pasal 4 ayat 4 Tuhan Yesus bilang, manusia hidup bukan hidup dari roti saja. Jiwa dan roh perlu perkataan Tuhan. Dari sebab itu saya makan biasa dan jiwa dan roh makan firman Tuhan. Tadi saya tiap hari pagi 5 pasal, sore 5 pasal. 78 tahun saya Islam Tuhan. Saya baca 95 kali. Jadi badan sehat, jiwa sehat, roh sehat. Teman-teman coba kita refleksi dari kebenaran firman Tuhan ini ya. Yang pertama, masing-masing kita coba uji dan selidiki. Apakah Kristus Yesus ada di dalam hidupmu? Jangan kamu ke gereja karena teman. Jangan kamu ke function karena cewek atau cowok. Jangan kamu ke function karena kamu mau cari teman, mau cari komunitas. Berkat itu akan Tuhan tambahkan. Cari dia. Kamu sungguh-sungguh percaya kepada dia. Maka komunitas ini akan jadi berkat rohani buat kamu. Tapi kalau kamu belum bertemu dengan dia, kamu gak akan sejalan dengan komunitas ini. Karena komunitas ini adalah komunitas orang-orang Kristen yang menjadikan Kristus sebagai senter di dalam hidupnya. Gak akan sejalan dengan pemikiran dunia, gak akan sejalan dengan ide-ide dunia, gak akan sejalan dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh orang-orang dunia. Kamu gak akan sejalan. Kalaupun kamu bisa menjadi bunglon, satu kali kelak Tuhan gak akan menyayangkan kamu. Lalu yang kedua, uji dan selidiki apakah keberadaanmu di function sudah berdampak bagi komunitas ini dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekarang buat kamu yang sudah sungguh-sungguh menjadikan Kristus sebagai senter dari hidupmu. Waktu kamu datang ke function ini, kamu berdampak apa enggak? Atau kamu datang, kamu enggak datang, orang juga enggak ngerasa kok. Kamu enggak ada rasanya, kamu orang Kristen yang enggak asin, tapi juga enggak manis, tapi juga enggak pahit. Enggak ada dampaknya. Masih mending kalau kamu pahit, hamba Tuhannya akan datang kepada kamu akan ditegur, diarahkan. Tapi kalau kamu sama sekali enggak ada rasanya, kembali lagi ke refleksi yang pertama. Apakah ada Kristus dalam hidupmu? Jangan-jangan kamu merasa ada Kristus, tapi ternyata enggak. Kamu salah paham. Kamu misunderstand. Kamu miskom sama kekristenan ini. Ternyata Kristus belum ada di dalammu. Kalau kamu sungguh-sungguh menjadikan Kristus sebagai senter hidupmu, apa yang mau kamu lakukan untuk function? Di ulang tahunnya yang ke-67 ini. Apa yang mau kamu berikan? Tuhan gak minta hanya sekedar persembahanmu saja, Tuhan gak butuh uangmu. Tuhan butuh hidupmu. Tuhan butuh mau pakai kamu. Jadi pemuda-pemudi Kristen yang berdampak. Jangan mengeluh, aduh function ini apa sih komunitasnya kok kayak gini.
Kalau kamu mengeluh komunitas Feng ini begini dan begitu, ayo berdampak. Ayo gerak buat Feng. Ayo pikirkan, aku bisa kasih apa buat Feng. Artinya aja persembahan Feng, mempersembahkan. Kalau mempersembahkan kan bukan, aduh aku dapat apa ya. Bukan, mempersembahkan itu aku beri apa ya. Aktif, bukan pasif. Dan apakah yang kamu lakukan itu memuliakan Tuhan apa enggak? Jangan sampai kamu aktif nih, wah di Feng melakukan ini itu. Ternyata apa? Ngerusui. Ternyata jadi batu sandungan. Ternyata enggak jadi berkat. Kamu misleading berarti. Apa yang kamu pahami dan kamu lakukan berarti enggak sejalan. Dan kalau kamu ditegur hamba Tuhan, terima, dengar. Enggak hanya pakai telinga secara fisik, tapi hatimu. Dengar pakai hatimu. Kalau sungguh Kristus ada dalam hatimu. Waktu kamu ditegur, kamu enggak akan ngerasa, kok Ivan ini ancene kok. Ancene gorek goro-goro ambe aku. Wes pelayanan kok. Isik dikandani ngene ngono. Grundel ya. Sorry ya kok Ivan ya. Tapi ini suara hati seorang gembala teman-teman. Saya di sekolah minggu itu nemu anak-anak, aduh kalau bukan karena anugerah Tuhan, kalau bukan karena Tuhan panggil saya. Lihat anak-anak itu loh kudu tak jiwiti sitok-sitok, ya toh. Itu bayangkan masa teman-teman di sini sudah jadi pemuda-pemudi, kate dijiwiti sitok-sitok tak karo Ko Ivan. Nggak mau toh. Masih mending loh dijiwiti sama Ko Ivan, lek dijiwit ambek Tuhan, ya apa kan. Teman-teman, kalau suara saya ini keras, suara saya ini tegas, suara saya ini cenderung marah, itu supaya kita juga disadarkan. Saya waktu baca ini, saya sendiri ditampar. Sebagai hamba Tuhan, saya sendiri bertobat. Saya sendiri minta ampun sama Tuhan. Pertanyaan refleksi ini, sebelum saya sampaikan kepada teman-teman, saya sendiri merefleksikannya. Malam saya bikin PowerPoint ini, saya nangis sama Tuhan. Ternyata saya ini hamba Tuhan yang perlu direstorasi. Jadi teman-teman gak apa-apa. Enggak apa-apa kalian datang sama Tuhan, minta direstorasi sama Tuhan. Berarti firman Tuhan hari ini berbicara dalam hati kalian sampai ke bagian yang paling dalam. Mari kita berdoa. Saat ini saya berikan waktu sesaat untuk teman-teman bisa ambil waktu tenang, datang sama Tuhan, berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, apakah Tuhan sungguh-sungguh sudah menjadi center dalam hidupku? Apakah aku sudah berdampak buat Feng? Dan di ulang tahunnya yang ke-67 ini, apa yang mau aku persembahkan bagi Feng? Apa yang mau aku lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan? Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau
tersembunyi bagimu. Teman-teman, kalau teman-teman merasa firman Tuhan ini berbicara bagi kamu, taruh tangan kananmu di dada. Nyanyikan lagu ini bagian baitnya saja. Rasakan setiap kata. Itu menjadi doamu, kerinduanmu, dan komitmenmu. Taruh tangan kananmu di dada. Kita katakan, selidiki aku ya Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Allah Roh Kudus, hamba-Mu berdoa buat pemuda-pemudi di tempat ini Tuhan. Hamba-Mu percaya ada kuasa, tuntunan yang Kau berikan, yang saat ini mungkin menggelisahkan hati mereka. Mungkin ada di antara mereka yang dengan pedih hati meminta ampun kepada Tuhan. Atau ada di antara mereka yang hatinya masih degil. Tuhan, kiranya Engkau boleh beranugerah, melembutkan, melunakkan hati ini. Karena hamba-Mu takut Tuhan. Hamba-Mu tidak mau Engkau menyayangkan mereka. Satu kali kelak Engkau tidak menyayangkan mereka dan kesempatan itu pergi. Ya Tuhan, jangan biarkan satupun pemuda-pemudi di tempat ini hilang dari hadapan-Mu. Dan kalau ada di antara mereka Tuhan membuat komitmen, mereka mau hidup bagi Tuhan. Mereka mau bersumbangsi, mereka mau berdampak bagi function ini. Tuhan, kiranya Engkau yang bukakan jalan. Tuhan, kiranya Engkau yang menggerakkan mereka. Tuhan, kiranya yang memberkati mereka sehingga upaya usaha mereka Tuhan buat berhasil dan beruntung. Sehingga apa yang dilakukan bagi function ini Tuhan, bukan semata-mata untuk pujian, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu selesai berkata-kata, tetapi hamba-Mu percaya Allah Roh Kudus yang diam di hati setiap kami akan terus berbicara, akan terus menuntun, menyertai, dan menopang setiap kami yang percaya sungguh-sungguh kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang percaya katakan, amin.